Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Ada damai sejahtera. Saya percaya kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpahkan untuk Anda, agar Anda boleh percaya dan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dan tak habis-habisnya untuk Anda. Sehingga Anda boleh merasakan damai sejahtera dan juga sukacita melampaui segala hal yang sedang Anda lalui saat ini. Terutama lewat pertemuan kita, kiranya kita semakin saling meneguhkan dan saling menguatkan akan firman Tuhan dan juga permenungannya. Karenanya selamat datang dan selamat bergabung kembali di Oase Rohani Katolik, sebuah dialog iman berdasarkan bacaan liturgi harian. Kali ini bersama saya Magdalena Pinky Beran dan juga Romo Stefanus Ruswan MSF. Apa kabar Romo? Puji Tuhan, baik. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik, salam jumpa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ya. Dan terima kasih di tengah kesibukan Romo telah bersedia hadir di sini. Ya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali perjumpaan kita yang berbahagia ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo Ruswan. Silakan Romo. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas kesempatan yang kau berikan kepada kami untuk mendengarkan sabda-sabdamu dan untuk memasuki Tri Hari Suci ini. Hari ini kami sungguh disadarkan bahwa kami dipanggil untuk menjadi pelayan bagi sesama lewat teladan Putra-Mu Yesus Kristus. Dan hari ini kami disadarkan juga bahwa Ekaristi menjadi dasar dari pelayanan kami, sehingga kami dapat melayani dengan penuh sukacita seperti yang telah diteladankan oleh Putra-Mu Yesus Kristus. Semoga dengan merenungkan sabdamu kami dapat menghidupinya dan akhirnya kami dapat mewartakannya, sehingga hidup kami sungguh menjadi pujian bagi kemuliaan namamu dalam pelayanan, dalam perutusan, dalam panggilan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama, bacaan dari Kitab Keluaran, bab 12 ayat 1 sampai dengan 8, ayat 11 sampai dengan 14. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu, seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan.
Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu, dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari sahayamu, Engkau telah melepaskan belengguku. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 11, ayat 23 sampai dengan 26. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku, yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat akhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya
dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukannya, seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita mulai sesi kita yang pertama. Romo, dari bacaan hari ini, kita bisa membayangkan jika kita adalah murid-murid Yesus di saat itu, mendengarkan apa yang dikatakan Yesus, pasti kita juga akan sulit menerima dan memahaminya. Tapi sampai sekarang pun, kita juga sepertinya masih sulit memahaminya. Tidak mudah memahaminya. Bagaimana sebaiknya kita dapat memahami konteks bacaan hari ini dan membawanya dalam permenungan hidup kita, ya Romo? Silakan. Ya, baik. Ya, ini teks yang terkenal, artinya sebagian besar dari kita bahkan hafal dari alur teks ini, dan kita selalu mendengarkannya pada Hari Raya Kamis Putih, seperti pada hari ini. Tapi bagaimana kita mencoba memahaminya, saya akan mengajak kita semua melihat satu ilustrasi. Pada musim hujan biasanya orang malas untuk menyuci mobil. Betul sekali, Romo. Betul nggak? Beban besar dalam hidup ini sepertinya. Baru dicuci, keluar dari tempat pencucian, hujan lagi. Betul. Ya kan? Tetapi apakah pada musim hujan mencuci mobil harus menunggu nanti musim kemarau, paling nggak 6 bulan lagi? Kan enggak juga. Ya. Karena bagaimana rupa mobil kita, dan tentu saja air hujan yang mengenai mobil atau kendaraan kita itu tentu saja punya kandungan-kandungan yang mungkin merusak logam, merusak bagian-bagian dari kendaraan kita. Maka ya mau nggak mau, walaupun tidak sesering pada hari biasa atau musim kemarau, pada musim hujan tetap kendaraan harus dicuci. Walaupun nanti keluar rumah hujan lagi, kotor lagi, kena lumpur lagi atau tanah basah lagi. Sama, kita juga kadang-kadang sering mengeluh ya. Baru saja dibersihkan, entah itu rumah, entah itu kamar, entah itu halaman, daunnya sudah jatuh lagi, ya kan? Baru saja dibersihkan, anak-anak udah berantakin lagi. Tetapi bayangkan, kalau kita nggak membersihkan sama sekali, hanya karena alasan, nanti dibersihkan kotor lagi.
nggak seperti itu kan ya? Ya. Nggak seperti itu. Tetap ada hal-hal yang kita harus terus-menerus membersihkan. Piring yang kotor, ya kan? Badan, ya kan? Kita mandi nggak enak juga kalau kita dengar orang udah mandi belum, udah kapan, kemarin, kapan, minggu lalu, ya kan? Ya, Gitu ya. Mandi harus Romo. terus membersihkan, itu harus terus-menerus. Dan hari ini kita mendengar teks Yesus membersihkan atau membasuh kaki para murid, ya kan? Itu sama hal yang sia-sia seakan-akan. Ya, kalau kita lihat dengan kacamata biasa-biasa saja, itu ngapain dibersihin ya? Orang bersihkan kaki sendiri aja susah. Artinya kaki itu bagian yang paling sulit dibersihkan loh. Coba punggung masih mungkin ya, masih punggung. Tapi kaki baru diangkat kaki satu, mau bersihkan kaki yang lain, kaki yang habis dibersihkan turun udah kotor lagi, ya kan? Paling. Nah, lalu untuk apa Tuhan Yesus itu membersihkan atau membasuh kaki para murid? Dan memang ada tradisi pembasuhan kaki. Tetapi yang sebenarnya terjadi dan kebiasaan pada saat itu adalah murid terhadap gurunya. Yang membersihkan kaki. Atau budak terhadap majikan atau tuan. Ya, atau anak kepada orang tua. Berarti orang yang lebih rendah yang seharusnya membersihkan orang yang berada dalam posisi yang lebih tinggi. Oke. Tapi ini kok guru membasuh kaki para murid. Bisa kita bayangkan tadi Petrus rasanya nggak enak juga ya, masa kaki saya dibasuh. Apalagi ini sesuatu yang ya itu tadi ya. Ngapain kaki yang dipilih? Coba kalau mandi sekalian aja biar bersihkan sekalian ya. Tidak cuma kaki yang cuma. Nah, tetapi satu hal yang harus kita ambil dari sini bahwa pelayanan itu total. Pelayanan itu mengambil tempat yang paling bawah. Yesus mengajarkan kita pelayanan itu, kalau bahasa zaman sekarang, jadikanlah pelayanan kita pelayanan yang bukan kaleng-kaleng. Gitu. Pelayanan yang total, mengambil tempat yang paling sulit, mengambil tempat yang paling bawah, sehingga pelayanan itu sungguh berdaya guna. Dan itu mau menunjukkan kasih yang total. Kasih. Ini saya kasih, ini saya beri. Tanpa pamrih, tanpa apapun. Itu yang bisa kita renungkan pada hari ini. Oke, jadi ternyata dari bacaan hari ini kita bisa melihatnya dalam konteks pelayanan, bahwa Tuhan Yesus sedang menunjukkan pada kita bahwa dalam pelayanan itu dilakukan dengan totalitas. Itu sebenarnya ya. Oke. Nah, yang dimaksudkan pelayanan di sini, Romo, apakah berarti hanya melayani di gereja yang disebut dalam konteks pelayanan? Karena misalnya karena kesibukan kita di bidang yang lain, terus kita bilang, aduh belum sempat nih pelayanan gereja gitu ya. Nah, pelayanan seperti itu kah? Pelayanan gereja ini kah yang dimaksudkan pelayanan di sini? Atau bagaimana kita seharusnya memahaminya ya, Romo? Nah, Tuhan Yesus tidak membatasi pelayanan itu di mana ya. Pelayanan itu di setiap tempat kehidupan kita, di dalam panggilan hidup kita, baik di gereja, di keluarga, maupun di masyarakat. Itu. Jadi kita nggak bisa menyempitkan bahwa pelayanan itu hanya saya udah kur, saya udah jadi ketua lingkungan, saya udah jadi tata tertib di gereja, apa tatip ya? Udah misdinar mungkin, atau udah OMK dan lain sebagainya ya. Tapi lucu kalau sama tetangganya sebelah rumah nggak kenal. Justru nggak kenal. Iya, oke. Itu ironis. Itu ironis. Artinya pelayanan itu bukan hanya soal kita melayani di gereja. Pelayanan itu bagaimana hidup kita itu berbuah untuk dunia. Oke, jadi ukuran dari pelayanan itu adalah bahwa kita berbuah dimanapun kita ditempatkan. Kita ditempatkan. Sebenarnya itu. Dan dimulai mungkin dari orang-orang yang terdekat, keluarga, harus
merasa terlayani juga, tetangga juga harus merasa terlayani, orang-orang di sekitar itu ya. Jangan sampai kita melayani kemana-mana, tetapi pasangan, anak-anak, atau rekan serumah, atau anggota keluarga lain tidak merasakan pelayanan dari kita, tidak mengalami kehadiran kita, itu. Ya, oke, baik Romo. Sangat diberkati dengan penjelasan ini. Jadi kita tidak salah paham lagi bahwa ini maksud dengan totalitas di sini. Bukan berarti total di gereja sampai akhirnya peran kita di rumah dan mungkin di lingkungan sosial yang lain malah terganggu ya. Atau juga bukan berarti bahwa, oh ya, pelayanan kan tidak hanya di gereja. Justru kita malah menghindari pelayanan di gereja karena total mau di luar gereja misalnya, tidak bisa juga begitu ya Romo. Baik, terima kasih, ini menambah pemahaman kita akan arti dari pelayanan kita selama ini. Tapi tentu saja penjelasan ini hanya menutup sesi kita yang pertama. Masih akan ada lagi permenungan yang bisa kita dengarkan bersama dengan Romo Ruswan. Tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda kembali bersama kami di Oase Rohani Katolik. Kali ini bersama saya Magdalena Pinky Beran dan juga Romo Stefanus Ruswan MSF. Dan tadi di sesi yang pertama kita sudah mengetahui bahwa Tuhan Yesus meneladankan pelayanan yang totalitas, dan totalitas yang dimaksudkan di sini bukan berarti total hanya melayani di gereja lalu kita boleh mengabaikan seluruh peran kita di bidang yang lain, tapi yang dimaksudkan dengan totalitas di sini adalah bagaimana kita berbuah dalam setiap peran kita, baik di keluarga, di sosial, ataupun bahkan di gereja dalam pelayanan gereja. Nah, selanjutnya di sesi yang kedua ini tentu saja kita ingin mengetahui permenungan lebih lanjut dari firman yang sudah kita dengarkan pada hari ini, terutama bagaimana caranya kita bisa ikut berperan serta dalam pelayanan di rumah, sosial, ataupun di gereja. Kalau misalnya kita merasakan kita tidak punya kelebihan apa-apa nih Romo, saya nggak punya sesuatu yang bisa dipersembahkan untuk pelayanan. Apakah saya bisa melayani Romo dengan cara seperti itu? Silakan Romo. Bukan bisa atau tidak ya, tetapi kita tetap harus menjadi pelayan bagi yang lain. Karena itu sudah menjadi harapan dari Sang Guru kita, Tuhan kita Yesus Kristus ya. Agar kamu saling melayani. Lalu pertanyaannya ya, saya melayani apa? Saya ini nggak bisa apa-apa, ya kan? Ya. Nah, modal saya untuk melayani itu apa? Ya. Modal kita untuk melayani dan dasar kita untuk melayani dari kekuatan yang kita peroleh dalam Ekaristi. Ya. Korban syukur Ekaristi. Ya. Itu kan nama lengkapnya ya. Perayaan yang kita rayakan. Korban syukur Ekaristi. Di situ kita mendapatkan energi rohani, sabda, dan roti surgawi. Dan itu dipecah-pecah. Dan kita menerima. Harapannya adalah supaya kita memperoleh kekuatan untuk menjadi berguna dalam hidup ini. Pergilah misa telah selesai. Pergi nggak pergi tidur, ya kan? Tapi pergilah untuk berbuah. Pergilah untuk berguna. Pergilah untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang kita temui dalam hidup sehari-hari. Dan benar, tidak hanya pelayanan di gereja, latihan, kormis, dinar, dan lain sebagainya. Tetapi juga di tengah masyarakat, kita dipanggil untuk melayani. Ya. RT, RW, kelurahan, seperti itu. Itu juga ladang pelayanan. Ya. Lucu kalau kita setiap hari ke gereja, pelayanan ini itu, tapi sama tetangga sendiri nggak kenal. Itu kan lucu. Ya. Ironis. Iya. Kontraproduktif ya. Atau bagaimana kalau sebaliknya Romo sangat aktif di sosial masyarakat, tapi akhirnya jadi tidak punya waktu dalam tanda kutip untuk pelayanan di gereja. Ya itu sebaliknya juga, ironis juga. Sama kontraproduktif ya. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Jadi tidak sebaiknya ekstrim. Baik-baik membagi waktu agar kita pun sebagai warga masyarakat bisa melayani, sebagai warga gereja kita pun juga bisa terlibat. Itu ya. Jadi
jangan mempersempit, intinya pelayanan pada satu tempat saja. Dan itu menjadikan seakan-akan kita sudah melayani dengan total. Banyak yang harus kita layani. Keluarga, masyarakat, gereja, di tempat kerja kita masing-masing. Dan memang hidup kita hidup yang ekaristis harapannya. Hidup yang berkorban. Korban ekaristi. Korban syukur ekaristi. Kita pun hidup harus mengorbankan diri. Kadang keluhannya kita nggak punya waktu, tenaga kita habis, apa yang bisa kita berikan. Tapi kalau mau ekaristis hidupnya, ya memang itu yang harus kita korbankan. Karena kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk yang lain. Begitu. Iya. Wah, jadi kalau selama ini kita mendasarkan pelayanan kita berpikir bahwa talenta apa yang saya punya, kemudian ingin kita modal apa yang saya punya, baru mau kita bagikan dalam pelayanan. Sekarang pola pikir kita dirubah. Sejak permenungan ini bahwa yang menjadi landasan pelayanan kita adalah berarti rasa syukur kita atas kurban ekaristi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya. Bahkan hadir pun itu sudah merupakan bagian dari pelayanan. Selain modal dengkul ya, jalan untuk hadir. Iya, berarti keberadaan kita, eksistensi kita dalam masyarakat, di kantor mungkin dilihat kehadiran kita, di keluarga dilihat kehadiran, lingkungan gereja kita hadir cukup hadir saja ternyata sudah merupakan pelayanan ya ternyata. Misalkan ada tetangga yang meninggal, lalu kita layat. Yang bisa kita buat pada saat layat itu kan hadir, memberi dukungan moral. Ya. Turut berduka cita kan nggak harus ikut nangis, ikut apa juga nggak dilihat sumbangannya berapa, tapi dengan hadir saja itu sudah menghibur orang yang berduka. Itu sudah menjadi satu pelayanan yang penuh arti bagi orang yang berduka. Mungkin kita juga suaranya nggak terlalu bagus ya. Lalu lingkungan kita punya tugas untuk dijadwalkan. Dengan hadir saja, dengan suara yang kecil, hadir, daripada ngomong, saya nggak bisa nyanyi, mendingan saya nggak usah datang. Lebih baik saya hadir, yang penting saya hadir, saya menyemangati yang pinter-pinter nyanyi, dan saya nggak akan mengganggu, mungkin itu juga sudah merupakan bagian dari pelayanan. Atau saya hadir untuk konsumsi yang nyanyi deh. Iya, misalnya gitu. Itu juga lebih baik. Itu yang diharapkan. Ya, oke, baik Romo. Tapi ya, karena berbagai dinamika di dalam kita hidup berinteraksi dengan orang lain dalam kelompok-kelompok sosial gitu ya. Tentu saja ada up and down, ada perasaan lelah mungkin, ada perasaan mungkin tidak dihargai dan lain sebagainya. Bagaimana ya cara kita untuk bisa tetap semangat melalui semua itu? Mungkin ini bisa menjadi modal kita juga, Romo. Ini pertanyaan yang sering disampaikan. Ya. Sekali lagi saya jawab, namanya pelayanan itu kan bukan untuk kita, tetapi bagaimana kita memberi, bagaimana kita ngasih ya, bukan saya dapat apa dari pelayanan ini. Ya. Menjadi down dan semakin down saat kondisi tidak nyaman. Sementara harapan kita dari pelayanan kita adalah saya dapat apa dari pelayanan ini. Itu akan membuat pelayanan semakin hampa. Tetapi saat kita mendasarkan bahwa aku melayani dan kekuatanku melayani, modalku pelayanan ini dari ekaristi yang aku rayakan, maka pelayananku adalah pelayanan yang suatu panggilan. Apapun kondisinya, diterima atau tidak, menghasilkan atau tidak, yang jelas kurbanku tidak akan sia-sia. Itu satu hal yang perlu kita tanamkan, kayaknya kurbanku tidak akan pernah sia-sia. Seperti halnya kurban Kristus yang menjadi dasar pelayananku juga tidak pernah sia-sia. Kalau itu yang menjadi dasar, maka pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang tangguh, yang tidak terpengaruh oleh hasil, tidak terpengaruh oleh reaksi, tidak terpengaruh oleh diterima atau tidak.
Bahkan kondisi tidak dipengaruhi oleh kondisi kita sendiri ya. Iya. Oke. Itu idealnya. Ya. Karena memang sumber kekuatan dari pelayanan kita adalah Ekaristi. Itu. Iya. Berarti tadi menjadi sebuah catatan yang bagus untuk kita semua dalam pelayanan, bahwa ternyata semakin kita mengharapkan reaksi yang kita inginkan, malah justru bisa membawa atau menuntun kita pada sebuah kehampaan, karena belum tentu kita menerima reaksi seperti yang benar-benar kita inginkan. Tapi pada saat kita melakukannya atas dasar pengorbanan, atas dasar tidak mengharapkan reaksi apapun, ini adalah sungguh hadiah kita buat Tuhan, persembahan kita buat Tuhan. Kita justru mengalami kepenuhan. Betul. Kita melayani nggak dari modal sebagai orang Kristiani ya. Saya sudah melayani mengorbankan modal yang ini. Saya sudah melayani dengan modal talenta, dengan modal dana sekian, sudah berdonasi sekian, sudah lalu pada akhirnya kan dari apa yang kita punya. Bukan. Kita melayani bukan dari apa yang kita punya, tetapi kita melayani karena Allah lebih dahulu melayani. Itu yang harus kita ingat dan tanamkan dalam hati kita. Kita melayani karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita. Bukan kita melayani karena saya punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu, tetapi saya melayani karena Tuhan lebih dahulu melayani. Dan Tuhan lebih dahulu berkorban. Untuk menghidupkan saya. Dan dari hidup yang dihidupkan oleh Tuhan itu, saya menghidupkan yang lain. Gitu. Dan itu sudah Tuhan buktikan dalam firman-Nya dalam bacaan hari ini ya. Menjadi pegangan kita untuk pelayanan kita berikutnya. Baik Romo, sebagai penutup dari sesi kedua dan juga seluruh perjumpaan kita kali ini, adakah yang ingin Romo tambahkan untuk semakin memantapkan kita dalam pelayanan kita sebagai anak-anak Tuhan? Silakan Romo. Baik. Hari ini Tuhan sungguh mengajarkan kepada kita tentang kasih dan bagaimana mengasihi. Ya. Dan kasih itu seperti yang sudah kita bahas tadi, bukan berasal dari kita, punya apa maka saya kasih kamu. Enggak. Tetapi Allah sudah memberi dengan cuma-cuma. Maka kita pun memberi kepada sesama. Dan itulah yang dimaksud dengan saling melayani. Dan kita mengasihi bukan aku mengasihi kamu karena, tetapi aku mengasihi kamu, aku melayani kamu, walaupun titik-titik. Maka itulah Ekaristi yang kita rayakan berbuah. Begitu. Romo sungguh terberkati dengan permenungan hari ini. Dan semoga menjadi berkat. Iya, tentu saja saya merasa diberkati sekali dan saya percaya sahabat Oase Rohani Katolik juga yang mendengarkan firman dan permenungannya pada hari ini semakin dikuatkan dan diteguhkan bagaimana kita sekarang mau mulai melayani. Dan yang paling penting, melayani secara total. Dan penting lagi, kita bisa melayani secara total karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. Melayani secara Kristiani. Melayani secara Kristiani. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita tutup seluruh perjumpaan kita agar apa yang sudah kita dengarkan sungguh tertanam, bertumbuh dan juga berbuah dalam kehidupan kita. Maka kita tutup dengan doa dan berkat penutup oleh Romo Ruswan. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih sejati, syukur atas firman-Mu, sabda-Mu yang meneguhkan kami, dan semoga sabda-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk semakin mampu memberikan hidup kami bagi sesama di sekitar kami, sehingga hidup kami lebih berarti, karena Engkau telah menyelamatkan kami lewat kurban-Mu, dan kami pun Kau mampukan untuk juga menjadi pelayan-pelayan yang penuh kasih untuk meneruskan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, semoga dalam hidup sehari-hari kami sungguh mampu mengamalkan dan mewartakan sabda kasih-Mu ini, sehingga semakin banyak orang yang dapat mengalami kehadiran-Mu, dapat mengalami sukacita
yang Engkau berikan kepada dunia ini. Dan kelak kami pun boleh mengalami sukacita surgawi bersama-Mu dan Putra-Mu Yesus Kristus, karena Dialah Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah Bapa yang Maha Kasih memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi, Sama-sama. Romo. Sehat selalu. Amin. Semoga kita semua juga dalam keadaan sehat selalu. Begitu. Iya, dan semoga kita punya kesempatan lagi bertemu untuk permenungan berikutnya. Amin, ya, Romo. Amin. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah Oase Rohani Katolik kita edisi hari ini bersama Romo Stefanus Ruswan MSF dan juga saya Magdalena Pinky Beran. Sampai bertemu lagi di edisi selanjutnya. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.